dikotori oleh maksiat, maka puasa Ramadan yang jernih malah akan berubah menjadi sesuatu yang membuat hati kita dan juga amalan kita bercampur dan menjadi kotor serta tidak bisa dikonsumsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, salatu wassalaman ala rasulillah. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah, di mana hari ini kita masih berada di suasana Ramadan yang menyejukkan bersama penyejuk hati Puja TV. Salat beriring salam, mari selalu kita sanjung sajikan kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana bagi kita yang berpuasa, Rasulullah akan menjanjikan kepada kita memberikan minuman melalui telaganya, telaga Kausar yang begitu dingin menyejukkan. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Puja TV yang dirahmati Allah. Terkadang di tengah ibadah puasa Ramadan seperti ini, masih ada tingkah laku maksiat yang kita lakukan. Di pertemuan kali ini kita akan coba membahas tentang bagaimana puasa Ramadan yang kita lakukan ternyata apabila dikotori oleh maksiat, maka puasa Ramadan yang jernih malah akan berubah menjadi sesuatu yang membuat hati kita dan juga amalan kita bercampur dan menjadi kotor serta tidak bisa dikonsumsi. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Puja TV yang dirahmati Allah. Dalam ibadah puasa Ramadan, 5 waktu sehari, kita tetap melaksanakan kewajiban sholat. Karena ibadah sholat dan ibadah puasa adalah sesuatu yang seyogianya berdampingan. Sesuatu yang seharusnya tetap dilaksanakan. Akan tetapi banyak sekali kita lihat ada orang yang berpuasa tapi sholatnya ditinggalkan. Puasa dijalankan tapi sholatnya bolong. Bagaimana Islam menyikapi fenomena ini? Rasulullah, Nasai dan Ibnu Majah, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Batas perjanjian antara kami dan orang kafir adalah salat. Faman tarakaha faqad kafara. Orang yang secara sengaja meninggalkan salat, maka sungguh dia telah menjadi kafir. Ini menekankan bagaimana Islam sebagai agama yang kita anut begitu menekankan tentang fungsi sholat. Terlebih lagi di saat kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Ada pernah dijelaskan oleh Rasulullah dalam sebuah sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dan Tirmizi serta Ibnu Majah, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Di antara seorang manusia dan di antara syirik dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Begitu besar kecaman Islam terhadap orang yang meninggalkan sholat. Oleh karena itu, Al-Quran pernah menjelaskan secara lugas dan juga tegas dalam surat Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am manthura. Dan kami kemukakan apa yang mereka lakukan. Dan kami jadikan amalan mereka seperti debu yang berterbangan. Orang yang meninggalkan sholat dihitung dan dianggap sebagaimana orang yang kafir. Karena orang yang melalaikan sholat saja dikecam. Dia sholat tapi tetap dapat neraka wail. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Begitu besar kecaman Allah untuk orang yang sholat tapi tetap lalai dalam sholatnya. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kita agar selama puasa Ramadan dijalankan, tetap melaksanakan sholat sebagai salah satu kewajiban yang tak terbatas dengan waktu sepanjang hidup dan sepanjang hayat kita di kandung badan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Fenomena yang sering kita lihat, kebanyakan orang makan sahur, lalu tidur sampai menunggu subuh. Ternyata tidur ini sering kebablasan dan akhirnya berlanjut sampai sholat subuhnya ketinggalan.
Bila ini terjadi pada kita, pemirsa Puja TV dimanapun Anda berada, maka Rasulullah pernah berpesan tentang hal ini. Man nasiya sholatan, au nama anha, fakaffaratuha, ayyusalliha idza dzakaraha. Hadis ini muttafaqun alaih dan juga disebutkan dalam Sahihain Bukhari dan Muslim. Apabila kita terbangun ketika kita meninggalkan sholat subuh, saat kita terbangun pukul berapapun itu, maka hal itulah yang menjadi titik tonggak kita melaksanakan sholat subuh ketika kita sudah teringat tentang kewajiban kita yang terlalaikan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bila tentang hal yang terlupa saja, sholat yang tertinggal karena kita tidur, itu sudah diajarkan oleh Rasulullah untuk melakukan gantinya, qadanya, dan sholat kembali ketika kita terjaga. Maka terlebih lagi, bila kita meninggalkan sholat dengan sengaja. Bila kita karena bekerja, karena aktivitas lainnya, karena menyiapkan bukaan, malah tertinggal sholat duhur ataupun sholat asar, maka saat kita teringat, saat kita sudah bisa melaksanakan sholat itu kembali, segera lakukan qadha sholat. Karena sholat yang kita lakukan merupakan tiang agama. Sholat adalah perintah Allah dan merupakan rukun Islam yang kedua. Setelah perintah Allah untuk bersyahadat menandakan kita masuk ke dalam agama Islam, maka rukun kedua adalah sholat. Bunyal Islamu ala khamsin, asyhadatu an la ilaha illallah wa iqamis shalah. Islam didirikan di atas 5 tiang. Yang pertama, yaitu kita bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan yang kedua, langsung mendirikan sholat. Setelah itu, wa shaumi Ramadan, wa ita'iz zakah, wa hijjul baiti, man istata'a ilaihi sabila. Selanjutnya, puasa, zakat, dan pergi haji merupakan pelengkap dari 5 tiang atau tonggak agama. Bila sholat yang merupakan kewajiban kita sehari-hari, kita tinggalkan dan tidak kita lakukan, maka bagaimana hal ini dapat menopang puasa Ramadan yang saat ini sedang kita jalankan, yang saat ini sedang kita lakukan. Pemirsa Puja TV yang dirahmati Allah. Islam mengajarkan kita untuk melakukan ibadah tanpa dicampurkan dengan perbuatan maksiat. Hari ini kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, siyam Ramadan. Tapi bila saat ini kita masih mengerjakan sholat dengan tanpa tepat waktu, bahkan tinggal di luar waktunya, maka hal ini sungguh akan membuat puasa kita tercoreng maknanya. Puasa kita akan menjadi sia-sia belaka. Puasa yang didirikan tanpa dasar pondasi yang kuat, tanpa dasar sholat yang kita lakukan, maka hal ini akan membuat puasa kita berkurang maknanya. Sholat merupakan kewajiban yang berwaktu. Sehari semalam ada 5 waktu sholat yang diwajibkan kepada kita. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat di atas orang beriman adalah kewajiban yang berwaktu. Sungguh kita yang selama ini melaksanakan ibadah Ramadan harus ingat juga tentang kewajiban waktu masuknya waktu sholat. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Hal ini merupakan rangkaian waktu sholat yang kita jalankan selama puasa Ramadan. Sudah barang tentu, tugas kita adalah mengingat kapan tibanya waktu sholat dan tetap melaksanakan sholat selama bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ramadan adalah suatu bulan yang sangat mulia. Salat juga merupakan ibadah yang mulia. Sungguh ironi bagi seorang umat Nabi Muhammad yang mengaku sebagai kecintaan Nabi Muhammad tapi meninggalkan salat. Sebagaimana diceritakan dalam hadis muttafaqun alaih dari riwayat Bukhari dan Muslim tadi. Kalau kita mengetahui esensi tentang salat ini, mungkin sudah barang tentu kita tidak akan berani untuk meninggalkan salat fardu. Lalu Ustadz, bagaimana tentang orang yang tidak berangkat sholat taraweh? Rasulullah pernah diceritakan dalam sebuah hadis
Sumna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat berkata, kami berpuasa bersama Rasulullah fi Ramadan, dalam bulan Ramadan. Falam yakum bina syai'an minhu hatta baqiya sab'u layalin. Dan Rasulullah tidak melakukan salat malam, salat tarawih bersama kami sepanjang malam sehingga tersisa hanya 7 malam. Faqama bina lailatas sab'ati. Maka beliau berdiri mengimami kami melaksanakan sholat tarawih lailatas sabiati pada malam ke-7. Artinya malam ke-23, 7 hari tinggal Ramadan. Tsumma kanatil lailatus sadisatu lati taliha. Kemudian tibalah malam ke-6, H-6 dari akhir Ramadan. Falam yakumha. Rasulullah tidak melaksanakan sholat tarawih berjamaah di saat itu, di malam ke-24. Hatta kanatil khamisatul lati taliha. Sehingga datanglah malam ke-5, sisa daripada Ramadan. Tsumma qama bina hatta madanahu min syahril laili. Kemudian beliau menjalankan ibadah bersama kami sehingga tersisa waktu setengah malam. Saat H-7, beliau menjalankan ibadah Ramadan tarawih bersama sehingga malam tiba nahwun min thulutsail lail, sehingga hampir sepertiga malam. Di malam ke-5 H-5 ini Rasulullah menjalankan ibadah tarawih sampai setengah malam. Faqultu lahu, maka sahabat pun berkata bagi Rasulullah, ya Rasulullah, lau nafalna baqiyata lailatina hadhihi. Bagaimana jika kita melanjutkan sholat kita sampai pagi? Lalu Rasulullah berkata, faqala innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa. Sesungguhnya orang yang berdiri bersamaku malam ini, bersama imam, fa innahu ya'dila qiyama lailatin. Sesungguhnya itu sudah cukup menyamai pahala mendirikan sholat sepanjang malam. Tsumma kanatir rabi'atul lati taliha. Kemudian tibalah malam H-4. Dan saat itu kembali falam yakumha. Rasulullah tidak menjalankan ibadah tarawih bersama kami. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di sini kita lihat Rasulullah menjalankan tarawih tidak setiap malam bersama sahabat. Malam H-7, itu malam 23, beliau melaksanakan sholat tarawih bersama. Malam H-6, beliau tidak melaksanakannya. Malam H-5, beliau kembali melaksanakannya. Malam H-4, beliau kembali meninggalkan sholat tersebut. Dan ini dilakukan Rasulullah agar para sahabat tidak menyangka sholat tarawih itu wajib. Karena Rasulullah berkata, bila seandainya aku keluar tiap malam bersamamu, aku takutkan sholat tarawih ini akan menjadi kewajiban untukmu. Maka ketika hatta kanati tsalitsatu, ketika datanglah malam H-3, artinya 3 hari lagi menjelang hari raya Idul Fitri, allati taliha yang mengikutinya, qala fajama'an nisa'ahu wa ahlahu. Maka saat itu Rasulullah mengumpulkan istri-istrinya dan keluarganya, wajtama'an nasu, dan mengumpulkan seluruh masyarakat yang ada. Qala, maka berkatalah sahabat yang meriwayatkan hadis ini, faqama bina, maka kami berdiri berjamaah beserta Rasulullah, hatta khashina ayyam futana al-falah. Sehingga kami takut kami tidak mungkin mendapatkan sahur. Saking lamanya Rasulullah berdiri di malam H-3 ini. Sampai tarawihnya dilaksanakan hampir menjelang sahur baru selesai. Kemudian berkata, qala tsumma lam yakum bina syai'am min baqiyatis syahri. Kemudian Rasulullah tidak lagi menjalankan tarawih bersama kami sehingga habisnya bulan Ramadan. Artinya Rasulullah hanya menjalankan tarawih selama 3 malam Ramadan. Tapi Rasulullah tetap berpuasa. Dan ini menjadi dalil orang yang berpuasa tapi tidak melakukan tarawih, puasanya tetap sah. Akan tetapi barang siapa yang tetap sholat tarawih, maka dia akan mendapat pahala tambahan. Man qama ramadhana, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, imana wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan sholat bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan mengampunkan seluruh dosanya. Tapi di sini disyaratkan jangan ria. Artinya memang ada 2 syarat, imana wahtisaban, iman dan mengharap ridha dan pahala dari Allah. Jangan dari manusia. Bahkan apabila kita mendapat Lailatul Qadar,
Maka disinilah sambungan daripada hadis, man shalla lailatal qadri imana wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah juga akan memberikan pahala sampai menghapuskan dosa-dosa terdahulu kita bila kita mendirikan sholat malam di malam Lailatul Qadar. Hadis ini adalah muttafaqun alaih. Jadi bagi kita, kaum muslimin, ma'asyiral muslimin, pemirsa Puja TV dimanapun Anda berada, kalau kita sedang berhadas besar, junub, atau baru selesai haid ataupun nifas atau wiladah, lalu kita memasuki waktu sahur dalam keadaan tidak lagi mengeluarkan darah tersebut atau memang dalam keadaan masih berjunub, kita boleh berpuasa dalam keadaan hadas besar dan kita mandi setelah terbit fajar. Puasa kita tetap sah. Akan tetapi yang perlu diingat, jangan sampai kita mandi setelah terbit matahari. Yang ini artinya kita meninggalkan waktu sholat subuh. Sungguh puasa kita yang sudah capek kita jaga, lelah kita pelihara, menjadi sia-sia tanpa sholat yang kita lakukan. Kita menjaga puasa kita bahkan dari sesuatu yang membatalkan puasa. Seperti makan, minum, bahkan muntah. Muntah sendiri kalau dia disengaja maka akan membatalkan. Tapi bila tidak disengaja tidak akan membatalkan. Man dzara'ahu qai'u wa huwa sha'imun. Barang siapa yang terasa ingin muntah, mual dan mau keluar muntah padahal dia berpuasa, falaisa alaihi qada'un. Maka apabila dia muntah, dia tidak perlu mengqadha puasanya. Dalam hadis riwayat Abu Daud. Wa in istasqa'a falyaqdi. Tapi kalau dia memancing muntah itu keluar, memaksa muntah itu keluar, maka saat itulah dia harus mengqadha. Nomor hadis 2380. Bila kita sudah mengerjakan hal ini, maka dari hal yang kecil kita jaga, apalagi dari maksiat yang nyata, yaitu meninggalkan sholat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Begitulah kita bagaimana menjaga hal-hal yang meragukan kita, yang membuat kita ragu dalam pelaksanaan ibadah. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang membuatmu ragu kepada hal yang tidak membuatmu ragu. Seperti apabila kita mengeluarkan darah. Kalau kita mengeluarkan darah dari tubuh kita seperti untuk tes, maka hal itu tidak mengapa, tidaklah membatalkan sholat. Dan juga tidak membatalkan puasa kita. Bila kita bersiwak, ini juga tidak membatalkan puasa kita. Bila kita mengeluarkan darah untuk tes, tidak membatalkan puasa. Tapi bila masuk makanan ke dalam tubuh kita, inilah yang membatalkan puasa kita. Jagalah puasa kita dari hal yang meragukan kita, termasuk juga tetap menjaga sholat selama bulan Ramadan. Semoga Allah melindungi kita dan membuat kita tetap melaksanakan ibadah Ramadan secara sempurna tanpa melakukan maksiat, terlebih lagi meninggalkan sholat. Jangan kemana-mana, tetap di Puja TV.